lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Ajib-ajib selalu. Beliau itu coba ngasih contekan. Bu Intan deh mantan mujang gelis campernik begini. Jadi malu. Jadi Untuk mempermudah PNS mutasi masuk ke Provinsi Jawa Barat. Seleksi gelombang 3, jumlah formasi lebih banyak. Jabatan-jabatan rumpun infrastruktur, hukum, agrobisnis, biro pengadaan barang dan jasa dapat langsung mengusulkan persyaratan mutasinya di aplikasi tersebut. Suka ke alam, sebenarnya gini-gini juga jarambah, kaki juga rombesan, gak lupa dah. suka ke gunung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus ceria hari ini sesuai dengan outfitnya narasumber yang Kita bikin serimit ceria. ya, hijau-hijau. Iya, hijau-hijau. Janjian gak sih? Kayaknya memang sehati aja kita. Sehati ya. Ya alhamdulillah. Kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar ikut bicara. Ajib-ajib selalu. Nih di episode kali ini kita kedatangan seseorang yang udah ditunggu sebenarnya lama banget karena saking sibuknya baru bisa hari ini nih mampir di studio Aji Podcast. Sebetulnya nggak asing kalau di sini karena memang beliau adalah tim di BKD Provinsi Jawa Barat. Ngomong-ngomong pokoknya kenapa kita tunggu-tunggu karena you know what? Apa coba? Jeng. Beliau itu mencerahkan hari ini selain kerudungnya cerah, hijau kuning, apalagi yang mencerahkan karena ini nih Ngasih contekan. ngasih contekan, benar ngasih contekan yang ditunggu-tunggu ya Bu Intan. Iya janjian ini masih sama saya nih ya di Aji Podcast dengan Ruli Rasudanovianti BKD Provinsi Jawa Barat pastinya dengan nah ini dia Ibu Karina Intan Permatasari. Kalau kita sih nggak asing manggilnya Bu Intan. Intan itu kan apa ya? Gemerlap kelap-kelip gitu ya. Oh iya, Bu Intan deh. Ini loh mantan none. Bukan none, mujang. Sudah kadaluarsa tahun 2005 Gusti. Mungkin beberapa di sini masih SD saya udah. Tapi no wondernya gelis campernik begini pokoknya nama ikonnya BKD lah pokoknya BKD Beauty teh yuk nah jadi malu katanya. Makanya kehormatan nih Bu Intan udah bisa hadir di sini dan kita akan bahas tentang akuisisi talenta yang gelombang 3 udah ketiga lagi ya. Iya. Masih ingat waktu launching itu dengan Pak Teten, Pak Kabid itu masih akuisisi talenta 1 ya Bu Intan. Dengan Pak Gubernur dengan Pak Gubernur itu yang waktu kita acara di itu Bewara 2. Nanti terus di Pak Teten juga mampir lagi di Ajib cerita tentang semua yang berkaitan dengan itu akuisisi Bewara 2 itu akuisisi talenta 1. Oke, nah sekarang akuisisi talenta 3 itu apa nih Bu Intan? Sebentar, saya pengen menjelaskan dulu nih, memperkenalkan dulu beliau itu Bu Intan Kepala Subbidang Mutasi di bawahnya bersama timnya Pak Teten ya, bidang mutasi dan promosi ya. Jadi ini one of the three of them gitu. Iya. Three Musketeers yang kerjaannya luar biasa pisan. Nanti Bu Intan curhat nggak ya? Nggak tahu deh, kita lihat deh pokoknya. Kok dikorek-korek kadang suka keluar. Saya korek-korek nggak nih ya? Bu Intan cerita dong tupoksinya ngapain aja nih di Subbidang. Jadi secara garis besar itu saya memfasilitasi usulan mutasi baik masuk ke lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, antar perangkat daerah ataupun mutasi keluar dari lingkungan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Tapi yang menjadi fokus kita rekan-rekan di Subbid Mutasi dan bidang MP saat ini adalah dalam hal pengelolaan akuisisi talenta gitu. Lalu ada yang bertanya misalkan akuisisi talenta itu apa sih? Nah itu gitu. betul. Nah akuisisi talenta itu merupakan long term strategi kami gitu,
yang kita itu ingin merubah paradigma bahwa sebenarnya dulu proses mutasi itu seputaran proses administrasi. Ya, betul. Gitu. Tapi sekarang melalui akuisisi talenta itu kita berupaya untuk membangun human capital management gitu dengan menempatkan orang-orang di jabatan yang strategis, jabatan kritikal yang menunjang langsung program prioritas perangkat daerah. Nah, harapannya apa? Harapannya Jawa Barat ini dapat mampu menyediakan kontribusi PNS yang berkualitas agar dapat bersaing di kancah nasional dan internasional. Keren nih, visi misinya inline dengan Pak Gubernur ya pastinya ya. Iya. Nah itu dia, jadi flashback nih, pasti review karena sebelumnya juga Pak Teten, Pak Kabid sudah mengulas ya apa itu akuisisi talenta. Nah sekarang dikuatkan oleh Bu Intan juga, ternyata akuisisi talenta itu seputaran demikian. Nah tadi akuisisi talenta udah ada yang ke-1, udah ada yang kedua, sekarang ujug-ujug ojol-ojol mau yang ketiga gitu kan. Pastinya itu kita blast informasi seluas-luasnya ya, Bu Intan. Nah itu tuh biasanya ada di Instagram, ada di media lain, dan tentu saja melalui surat-surat resmi ya dari BKD ke kabupaten kota juga pastinya. Nah itu pastinya berkaitan juga dengan satu aplikasi ya Bu Intan, namanya e-talent kalau nggak salah, talent gitu, e-talent Jabar. Nah itu boleh deh cerita lagi Bu Intan, review apa sih e-talent Jabar itu? Jadi e-talent Jabar ini adalah aplikasi yang kami sediakan gitu untuk mempermudah PNS yang berminat mutasi masuk ke Provinsi Jawa Barat gitu. Di tengah kondisi seperti ini yang aksesibilitas itu kan terhambat gitu ya, karena mengharuskan seseorang untuk mungkin PPKM tetap stay di daerahnya masing-masing gitu. Jadi kami mempertimbangkan bahwa pemanfaatan teknologi IT merupakan faktor yang paling efektif dan efisien. Jadi dimanapun mereka berada, mereka berminat untuk mutasi ke Provinsi Jawa Barat gitu, mereka hanya dapat mengakses link yang sudah kami sediakan gitu. Tata caranya pun sederhana, hanya untuk mengupload beberapa persyaratan sesuai dengan format yang sudah kami tentukan. Seperti itu sih. Seperti itu ya. Ya oke, menguatkan lagi nih informasi dari awal karena yakin, karena ya personally ke saya banyak yang naroskeun loh Bu Intan. Itu teh kumaha sapertos apa, dan ternyata sekarang pertanyaan terkait mutasi itu terjawab sudah dengan akuisisi talenta 1 dan 2, dan sekarang ada yang ketiga, dan juga jelas melalui e-talent tadi. Nah ini mau ngorek-ngorek nih, makanya siapa tahu Bu Intan kecolongan curcol. Itu tuh si akuisisi talenta 1 sama akuisisi talenta 2 gimana nih? Udah sejauh mana, dan gimana animonya nih dari rekan-rekan ASN di seluruh Nusantara kah gitu kan? Atau gimana nih? Jadi alhamdulillah untuk seleksi akuisisi talenta 1 dan kedua gitu, jumlah pendaftar yang sudah melamar ke aplikasi e-talent ini sekitar 400 orang gitu. Sip. Karena memang ini merupakan sistem gugur, memang dari tahapan ke tahapan yang lain memang nanti akan ada pengurangan peserta untuk akhirnya mengkerucut jadi peserta yang lolos seleksi. Karena memang dari awal goal kita untuk menciptakan aplikasi ini adalah bukan berdasarkan indikator kuantitas jumlah kelulusan, tapi memang kita mengharapkan orang yang lolos melalui aplikasi e-talent untuk mengikuti seleksi berdasarkan akuisisi talenta adalah orang-orang yang berkualitas untuk nanti dia mampu memberikan kontribusi yang maksimal di jabatan yang diduduki di perangkat daerah penempatannya, seperti itu. Mantap. Jadi ya itu dia, berproses ya akuisisi talenta itu. Betul kata Bu Intan dan juga Pak Teten sebelumnya. Jadi proses mutasi itu di Jawa Barat tidak hanya melulu administratively gitu, only gitu, hanya secara administratif aja. Tapi kita juga melihat tadi nggak hanya kuantitas tapi kualitas personally talent-talent yang ada ya. Dan terbukti sudah 1, 2 berjalan gitu. 3 sekarang. Nah 3 nanti tanggal-tanggalnya mungkin akan menyusul ya, nanti diinformasikan. Tapi nggak akan lama dari momen-momen ini ya Bu Intan? Masih dalam jangka waktu seminggu ini. Nah terus untuk sedikit contekan untuk di seleksi gelombang 3 ini, jumlah formasi yang kita buka tuh lebih banyak. Dan kita menyasar jabatan-jabatan yang strategis di perangkat daerah, khususnya untuk rumpun infrastruktur, rumpun hukum, rumpun agrobisnis, juga ada nanti rencananya satu kita akan tempatkan di Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Gitu. Jadi nanti rekan-rekan di seluruh Indonesia gitu yang merasa dirinya itu memiliki kategori Smart ASN, apalagi berminat terhadap jabatan yang kita buka di e-talent gitu,
dapat langsung mengusulkan persyaratan mutasinya di aplikasi tersebut. Siap deh. Karena kalau nggak salah di Akuisisi Talenta 1 untuk jabatan apa aja tuh Bu? Nah, akuisisi talenta 1 karena itu merupakan tahap uji publik ya, kita untuk melihat animo peserta atau kandidat itu berminat ke dalam kategori jabatan seperti apa, formasi yang kita buka baru 5 untuk yang satu. Itu tuh analis sumber daya manusia, pengelola kepegawaian, pengelola keuangan, analis hukum, dan pengolah data. Untuk yang kedua, seleksi yang kedua kita membuka lebih banyak lagi gitu. Harapannya kita membuka kesempatan yang lebih luas dengan jabatan variatif yang kita sediakan gitu. Untuk yang kedua ini 15 formasi jabatan seleksi yang kedua. Iya. Nah, yang ketiga ada tadi udah saya sempat ceritakan belum? Untuk yang ketiga ini ada 24 jenis jabatan. Wah, lebih banyak lagi dari 5, 15, 24. Nah, hampir lipat gitu dari yang pertama pastinya. Keren. Bu, kalau misalnya si Akuisisi Talenta 1 berarti udah beres ya? Sudah. Udah beres berarti udah ada hasil peserta atau talent yang terpilih? Ya, kedua juga? Sudah. Jadi untuk yang seleksi yang pertama beberapa justru sudah mulai berdinas di perangkat daerah. Pertama sudah mulai berdinas di perangkat daerah tujuannya gitu. Untuk yang kedua beberapa proses mutasi karena kan untuk mutasi ini dari apa namanya teh? Tar dulu. Lebih dulu Kakak. Udah grogi banget Gus. Dia tuh bawel ke aku lewat situ gitu. Jadi tenang aja. Santai gitu ya. Nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, keren. Jadi out of the box juga nih. Tadi teh sampai mana ya? Oh yang ketiga. Udah tadi teh ketiga juga dah. Ketiga ini jabatan infrastruktur yang dibuka itu contohnya aja ya bocoran. Analis bangunan gedung dan permukiman, analis pengembangan infrastruktur, pengawas jaringan utilitas, analis sumber daya air, pengawas jalan dan jembatan, analis jalan dan jembatan, pengolah data survei pengukuran dan pemetaan, pengelola laboratorium dan pengelola pemeliharaan jalan. Nah ini nanti rencananya akan kita plot untuk penempatan di Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Permukiman seperti itu. Nah itu dia makanya pada melana Bu Intan teh seueur kitu pisan. Mak ku abdi diajakan ngajib tisasih naon si Neng geulis ieu teh. Tapi karena kerjaannya luar biasa berjibun and in sudden update statusnya teh jam 2 malam teh baru pulang ke kantor teh geningan. Harusnya teh apa namanya dengan banyaknya beban pekerjaan itu berdampak dengan pengurusan berat badan tapi enggak ternyata justru malah minum kopi terus. Iya benar biar on terus ya. Iya benar tapi yang penting sehat ya. Iya amin, sehat ya. Iya insya Allah gitu. Nah itu dia pastinya beliau tetap cerah ceria seperti ini menikmati setiap proses perjalanannya seperti itu. Nah itu tadi Akuisisi Talenta 1, 2, dan 3. Sekarang menuju 3. Nah kalau boleh ngasih bocoran ke kita, ini proses akuisisi talenta setiap episode atau setiap setiap apa ya kalau bisa di siklus atau fase. Episode 1 yang episode 1 Akuisisi Talenta 1 itu berapa lama nih takes time untuk running sampai ada hasil dari mulai dibuka sampai ada hasil tuh? Untuk estimasi waktunya setiap gelombang itu kurang lebih 1,5 bulan. Nah, alokasi waktu paling lama itu sebenarnya ketika pembukaan seleksi pendaftaran. Jadi memang kami untuk pendaftaran ini mengalokasikan waktu 2 minggu agar yang bersangkutan itu memiliki cukup waktu untuk melengkapi berkas persyaratan, terus menyesuaikan persyaratan sesuai dengan format karena memang untuk mutasi ke Jawa Barat ini kita mengcustom beberapa persyaratan yang itu dia. Di luar persyaratan yang diatur di PRKBKN 5. Naon wae teteh. Contohnya adalah membuat makalah aksi perubahan, juga membuat video profile. Mungkin kalau PNS Jawa Barat udah nggak asing ya dengan video profile. Warawiri wae hayo di YouTube gini kan. Tapi kan untuk yang berminat mutasi masuk ke Jawa Barat mungkin ini hal yang baru gitu betul. Ya. Jadi untuk makalah aksi perubahan sedikit contekan gitu kita harapkan yang bersangkutan itu mampu melakukan sebuah critical thinking dan problem solving yang dituangkan dalam makalah. Secara substansi itu mereka membahas terkait dengan permasalahan yang akan mereka hadapi ketika duduk di jabatan tersebut gitu.
Jadi di saat mereka sudah proses mutasi, penempatan di perangkat daerah, mereka tuh tinggal siap running gitu. Jadi mereka tidak membutuhkan waktu untuk adaptasi bahwa pekerjaan saya teh sebenarnya apa, atasan langsung saya teh apa, tugas saya di perangkat daerah ini tuh apa gitu. Jadi ketika ini dilakukan di tahapan awal menjadi bagian dari proses penilaian seleksi gitu. Di saat mereka sudah mutasi, mereka tuh sudah tahu dan siap running seperti istilahnya mah teh enggak loadingnya teh henteu lama. Iya. Si Pak Kabin mah bilang teh henteu lola. Iya. Langsung ngabret gitu ya. Loadingnya lama katanya harus ngabret karena seperti itu. Oke, jadi kisahnya 1,5 bulan ya. Jadi udah ada akuisisi talenta 1, 2, ada hasil, ketiga juga pasti anemonya lebih banyak lagi karena tadi kan banyak formasi ya, hampir 24 lebih 24 kurang lebih. Nah, Teh Intan, atau tipsnya apa biar lolos? Kayak yang kemarin kan pasti terus atau cerita deh yang 1, 2 itu gimana nih talent-talentnya tuh keren-keren atau gimana nih, saingannya ketat-ketat atau gimana nih, gambaran nih buat Akang Teteh siapa tahu yang berminat di akuisisi talenta 3. Iya. Jadi untuk beberapa jabatan kita menyesuaikan metode wawancaranya. Jadi gini, untuk seleksi akuisisi talenta itu kita melakukan hal yang belum pernah dilakukan pada proses mutasi sebelumnya. Kita mengelaborasi unsur-unsur yang terlibat untuk menghasilkan suatu mekanisme mutasi yang tepat gitu. Jadi sebelumnya pengelolaan mutasi hanya dilaksanakan oleh subjek mutasi gitu. Tapi sekarang kita melibatkan tim Panselda, tim penilai dan tim agile. Udah tahu belum apa itu Teh? Apa aja tuh? Nah, ini biar kita tahu nih semua dari Teh Intan. Jadi tim Panselda itu adalah calon user atau perwakilan dari perangkat daerah. Perangkat daerah ya, di mana Panselda nanti dia ya. akan ditempatkan. Berarti pasti selalu dilibatkan ya perangkat daerah yang memang itu. Jadi kita menyiapkan suatu sesi wawancara di mana nanti akan ada interaksi antara calon atasan langsung dengan calon peserta yang akan mutasi. Nah, pada sesi wawancara tersebut tim Panselda disediakan beberapa indikator untuk menggali gitu nanti harapannya tim Panselda mampu menentukan bahwa orang ini sesuai nggak kompetensi, kinerja, kualifikasi sesuai dengan yang diharapkan oleh perangkat daerah. Kedua, apakah dia akan mampu beradaptasi dengan budaya kerja di perangkat daerah tersebut gitu, karena setiap perangkat daerah walaupun sama-sama di lingkungan Provinsi Jawa Barat punya budaya kerja yang berbeda antara Dinkes dengan Kimrum, Dinas Ketahanan Pangan, semua budaya kerjanya berbeda gitu. Jadi kenapa kita melibatkan tim Panselda biar mereka bisa melakukan penilaian di tahap awal gitu. Jadi memilih orang yang paling cocok untuk duduk di jabatan tersebut. Nah, itu tim Panselda. Yang kedua tim penilai. Tim penilai adalah representatif dari perangkat daerah yang mampu bertindak sebagai instansi pembina jabatan yang akan dibuka. Contohnya misalkan pelamar untuk formasi pengelola keuangan atau penyusun laporan keuangan. Berarti perangkat daerahnya bisa BPKAD ya? Ya, BPKAD karena BPKAD ini mengelola rumpun keuangan. Betul. Misalkan formasi yang kita buka adalah pengolah data. Berarti nanti ada unsur dari Diskominfo yang diminta untuk melakukan penilaian. Atau kearsipan Dispusipda gitu ya. Itu. Jadi indikator penilaian dinilai oleh tim Panselda dan tim penilai berbeda gitu. Lalu yang ketiga kita juga melibatkan tim agile. Tim agile ini adalah evaluator internal gitu ya dari pelaksanaan seleksi mulai dari awal sampai akhir. Harapannya mereka mampu memberikan feedback untuk bahan kami subjek mutasi melakukan perbaikan lagi untuk seleksi selanjutnya. Evaluasi internal tuh timnya dari BKD. Tim agile jadi analis kepegawaian. I see, analis kepegawaian ya, penentukannya khusus di situ. Nah, begitu. Jadi prosesnya memang luar biasa melibatkan banyak pihak. Jadi kita biar transparan ya. Iya. Dan memang karena perangkat daerah calon penerima ini kan sebelumnya tidak dilibatkan. Kadang penempatan seseorang itu belum sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Itu. Sekarang mereka dilibatkan, berarti dari tahapan awal mereka sudah terlibat dalam proses seleksinya gitu. Betul. Ya, jadi nanti akan banyak talent-talent baru yang sudah mengikuti proses sedemikian banyak sedemikian rupa yang tadi ada adjust juga ya dari tim BKD untuk proses mutasi. Nah, ada yang mau dijelaskan juga. Apa itu? Lupa tadi harusnya Nggak apa-apa. Jadi siap. Kalau misalkan akuisisi talenta itu sebenarnya bukan seputaran seleksi mutasi masuk Jawa Barat aja. Saja, iya. Ya, jadi akuisisi talenta yang kita kembangkan di Jawa Barat itu terdiri dari 2 jenis. Nah, itu dia 2 jenis. Pertama, akuisisi talenta eksternal dan akuisisi talenta internal.
Untuk akuisisi talenta eksternal itu ada dua metode lah. Yang pertama adalah mutasi masuk atas permintaan sendiri. Nah itu seperti seleksi gelombang 1 dan gelombang 2. Nah yang kemarin. Iya itu namanya mutasi masuk atas permintaan sendiri, termasuk untuk yang gelombang 3. Yang 3 juga. Nah yang kedua dari eksternal itu ada namanya talent scouting. Nah talent scouting baru akan rencananya kami laksanakan diimplementasikan tahun depan. Talent scouting ini adalah platform yang kita sediakan untuk mutasi langsung mengisi jabatan fungsional ataupun struktural. Namun catatannya yang bersangkutan sudah menjabat di jabatan tersebut di instansi asalnya gitu. Jadi untuk yang di instansi asalnya pejabat struktural atau fungsional, mutasi tetap ingin menjadi pejabat struktural ataupun fungsional, itu metode yang mereka nanti ikut proses seleksinya adalah talent scouting. Tapi untuk fungsional gitu penetapan, kita masih menunggu penetapan formasi dari Kemenpan ya. Ya jadi banyak yang bertanya gitu, kapan tenaga pendidikan, tenaga kesehatan itu kan sama ya. harus ngaburu dulu harus ke aku forward lagi ke dikau kan. Kapan dibuka tenaga pendidikan, tenaga kesehatan gitu ya. Nah saat ini memang untuk tahun ini kita belum bisa melaksanakan karena penetapan formasi belum ada. Tapi insya Allah tahun depan kita buka untuk tenaga pendidikan. Jantan Akang Teteh Ibu Bapak yang dari tenaga pendidikan ya, dari terutama khususnya di Disdik lah ya. Itu kan kemarin sudah mulai naros seueur nih. Kalau yang guru itu proses mutasi untuk itu gimana prosesnya? Ternyata sami mawon kadang melalui proses itu. Tapi untuk fungsional guru atau pendidik itu sementara masih menunggu dari ketetapan dari Kemenpan RB ya. Nanti kedah sabar ya. Iya. Sabar menunggu ya. Nanti pokoknya makanya kenapa kita selalu woro-woro pantengin aja Ajib sarang Instagram BKD ya. Iya. Pasti dah infonya murudul dari situ, murudul doi atau kunaon. Tainan ada ini lagi, ada bocoran lagi kalau pengen lulus gimana? Nah, karena ini merupakan tahapan seleksinya sistem gugur. Jadi tipsnya pertama memang harus fokus terhadap tahapan yang saat ini dijalani gitu. Jadi memang melengkapi semua persyaratan, mengikuti seluruh petunjuk yang sudah kami tetapkan gitu. Terutama kalau untuk yang seleksi 1-2 itu banyak gugur di tahapan pendaftaran. Di awal seleksi administrasi sebenarnya gitu. Kalau misalkan format yang kami minta itu tolonglah diikutin gitu ya? Iya, misalkan gini, contoh hukuman surat keterangan tidak sedang hukuman disiplin. Itu memang harus diterbitkan oleh eselon 2 di bidang kepegawaian gitu. Lalu taruhlah untuk contoh bebas temuan itu memang harus diterbitkan oleh inspektur atau inspektorat di instansi asalnya gitu. Beberapa memang gugur di tahapan ini karena belum sesuai itu ya. Jadi gitu. Memang timnya memang sedemikian rupa pasti menyeleksi sesuai dengan apa yang diperlukan ya. Jadi sugan-sugan gitu, daripada sugan-sugan mendingan dipenuhin aja ya. Iya. Makanya kita mengalokasikan waktu 2 minggu biar mereka memang cukup waktu untuk melengkapi itu sesuai dengan format. Iya, gitu. iya, siap deh kalau begitu. Teh Intan, kalau misalnya cerita mutasi ya, itu pasti banyak suka dukanya ya. Nah, ujuk-ujuk suri. Kenapa dia mulai mengorek-ngorek? Enggak, aku enggak akan mengorek. Saya ikhlasnya aja, seridonya. Ya, tapi pada prinsipnya sih mungkin kita bisa menekankan apapun itu kebijakannya yang ada itu pasti kita inline dengan kebijakan pimpinan ya. Dan pasti itu berdasar dengan visi misi Pak Gubernur pada prosesnya ya. Betul kan Teh Intan? Prosesnya seperti apa, namanya juga berproses ya. Itu ada ya menuju jauh lebih baik dan sebagainya. Plus minus kurang lebihnya lah insya Allah ya. Tapi visi misinya tetap ya. Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid di pertemuan sebelumnya gitu, bahwa momen ini adalah momen yang tepat untuk sebagai momen nanti ini di-cut ya. Iya. Jadi momen ini adalah yang tepat karena fokus target Pak Gubernur, Pak Sekda, Pak Kaban itu semua sama terkait dengan pengembangan kompetensi PNS gitu. Baik mengembangkan yang saat ini sudah existing PNS Provinsi Jawa Barat ataupun kita menjaring dari luar memang sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kalau untuk harapannya, targetnya Jawa Barat ini bisa menjadi role model nasional dalam hal akuisisi talenta seperti itu. Harapannya
banyak, mimpi-mimpi besar banyak kalau Iya. kata Pak Kabid sama Pak Kaban, membangun Indonesia dari Jawa Barat Iya. katanya. Build Mimpinya besar. Indonesia start from Yes, West Java. keren kan? Iya. Kita dukung ya. Jangan jadi mimpi tapi lebih ke target kan. Iya. Kalau misalkan mimpi itu Dream itu kalau nggak bangun, nggak dikejar ya sekedar mimpi. Kalau target udah you already wake up and then go ahead ngejar itu. dan lebih fokus kalau misalkan Dan target lebih fokus. kan. Iya betul. Oke deh, siap. Ari Bu Intan teh orang Indonesia. Orang Korea Selatan. Ngeot. Segini lekoh Sundanya. Beneran orang Sunda ya? Iya Sunda. Sunda asli ya bohongan gitu. Tapi petet katanya. Pantesan atuh ngaku-ngaku orang Korea. Jika nama satu di antara emak-emak atau ibu-ibu atau neng-neng atau teteh-teteh yang pecinta drakor. Itu tuh lebih untuk healing gitu, relief dari stres. Mungkin semua ibu-ibu mulai curcol iya dah. mungkin semua ibu-ibu seperti itu ya gitu. Iya. Jadi ada cara tersendiri ya Iya. untuk healing dan and what you did is that. Salah satunya adalah itu ya. Satu di antara beberapa hal lainnya. Oke, satu di antara beberapa hal. Selain itu ngapain shopping biasanya ya? Enggak sih, enggak. Ngapain tuh? Sebenarnya suka ke alam gitu ya. Sebenarnya gini-gini juga jarambah gitu. Gitu. Iya, tapi mencari momen yang tepat bersama orang yang tepat gitu kadang susah. Pengen ke gunung tapi sama siapa gitu. Kapan sarang AA? Oh iya, nanti diajak lah boleh. Iya deh. Nanti kalau ke gunung ajakin aku ya. Iya boleh. Sebenarnya aku tiasa dah, aku belum pernah. Anak PA kan ya sebelumnya? Dulu waktu SMA waktu kuliah. Pantesan jarambah, gelis-gelis Iya, kaki juga jarambah. rorombesan gak lupa dah. Suka ke gunung. Kalem dah di luar sama gelis. Dan untungnya kelihatannya di bawah pakai sepatu gitu. Aduh luar biasa nih Bu Intan, gelis-gelis jarambah pokoknya namanya. Oke deh, nuhun pisan ya gelis sayangku. Sama-sama. Kita Sebenarnya saya merasa mendapat kehormatan ya untuk duduk di kursi panas di wawancara Najwa Shihab Hai, guys. versi BKD Hai, gitu. guys, ini kursi panas. Jadi gini kalau di wawancara Najwa Shihab versi BKD mungkin semua orang juga sedeg-degan ini. Sampai bawa termos buat minum. Saking groginya harus sering ngomong, sering ketawa. Iya. Tapi udah luar biasa loh dirimu. Sama-sama. Atur nuhun ya. Ya sama-sama nuhun Nanti kapan-kapan semuanya. kita ngobrol lagi. Pokoknya udah tersenyum dan ceria. Pastinya lihat begitu cerah cerianya kami hari ini. Ada seorang Bu Intan dengan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan yang luar biasa banyak ke rekan-rekan atau akang teteh di ASN Jabar atau di Nusantara pada umumnya. Amin. Jangan lupa, dulu apa? Punya pantun. Terbaik ya. Ayo pantun sagala. Tapi nyontek dulu ya. Naon sok? Kebayan jalan-jalan makan es. Cakep. Pulangnya mampir ke warung beli permen. Cakep. Akang Teteh jangan lupa nonton Ajib Podcast. Asik. Karena Ajib Podcast paling keren. Terus gelis jagoan pantun pisan. Luar biasa. Teh Intan itu apa katanya jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, like, komen, follow sosmed BKD Jabar Ajib Ajib. Ajib YouTube-nya, Instagram-nya dan apa website-nya juga jangan lupa ya. Dadah. Kembali di nuhun Ajib semuanya. aja ya. Ajib ASN Jabar ikut bicara.